Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal pas ganjil kelas 9 tahun 2021-2022, yaitu mulai nomor 16 sampai 20. Oke. Ibu share screen dulu ya. Coba perhatikan. Nah, soalnya seperti ini para siswa untuk yang nomor 16. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0, maka hasil 4X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat ditambah 2X1 ditambah X2 adalah titik-titik. Nah, para siswa, Ibu ingatkan kembali kalau kalian menyukai soal seperti ini, maka ini terkait dengan rumus yang pernah Ibu berikan ya. Ibu bahas pada video YouTube yang lain. Insya Allah nanti Ibu sertakan dalam kolom deskripsi ya linknya. Nah, rumusnya adalah ini para siswa. Jadi kalian harus ingat konsep tentang penjumlahan dan perkalian akar persamaan kuadrat. Yang mana X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini yang perlu kalian pahami dengan baik ya. Nah, oke. Untuk langkah pertama, kalian tentukan dulu penjumlahan akar dari persamaan kuadrat ini ya, penjumlahan akarnya dan perkalian akarnya. Oke ya. Nah, sekarang pertama kali kalian harus menentukan terlebih dahulu ya. Menentukan terlebih dahulu. Bentar. Kalian harus menentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C ya. Ingat bahwa A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah nilai konstanta. Nah, dari persamaan kuadrat ini diperoleh bahwa A itu adalah 1 ya. Kemudian B itu adalah 1. Jadi kalau tidak ada angkanya diberi 1 di sini ya. Dan C adalah negatif 3. Nah, dari A, B, C ini kalian bisa memperoleh penjumlahan dari akar-akarnya ya. Jadi nanti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, yaitu min negatif, B-nya adalah 1, 1 per A-nya adalah 1. Min 1 per 1 sama dengan min 1. Ini adalah penjumlahan akar-akarnya. Sekarang perkalian akar-akarnya para siswa ya. X1 kali X2 ya. Itu sama dengan C per A. Kita lihat C-nya adalah min 3 ya. Kemudian A-nya adalah 1. Sehingga min 3 per 1 adalah min 3. Jadi perkaliannya adalah negatif 3 dan penjumlahannya adalah negatif 1. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah hasil dari 4x1 kuadrat. Kita tulis di sini ya. 4x1 kuadrat. Ini yang akan kita cari. 4x1 kuadrat ditambah 3x2 kuadrat ya, ditambah 2x1 ditambah x2. Nah, ini kita uraikan para siswa. Kita uraikan sehingga kita bisa mengambil rumus jumlah dari 2 akar ya dan perkalian 2 akar ya. Nah, 4x1 kuadrat itu bisa ditulis menjadi x1 kuadrat ditambah 3x1 kuadrat ya. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian 3x2 kuadratnya dibiarkan, tidak usah diuraikan ya. 3x2 kuadrat dibiarkan. Kemudian 2x1 ini bisa ditulis x1 ditambah x1 ya. Ya, 2x1 bisa ditulis x1 tambah x1 ditambah x2-nya tetap. Nah, ini ya, jadi pelan-pelan ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, nah, kalau sudah seperti itu, kita kelompokkan ya, X1 kuadrat dengan X1 kita kumpulkan di sini ya. Jadi X1 kuadrat, tujuannya apa? Supaya dia kumpul dengan X1 ya. Ini X1 yang ini kita kelompokkan ke sini, kita pindah ke sini X1. Kemudian untuk ini 3x1 kuadrat ditambah 3x2 kuadrat ini bisa ditulis ditambah 3-nya bisa keluar ya. Ini adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ya. Kemudian terakhir ditambah ya. Ini x1 ditambah x2 ditulis x1 ditambah x2.
Nah, mungkin kalian bertanya, kok bisa dimodifikasi seperti itu, Bu? Ya, karena kita nanti akan bekerja dengan ini para siswa, dengan penjumlahan akar dengan perkalian akar. Ini sudah ada ya, X1 plus X2 ini termasuk penjumlahan akar sehingga kita bisa memasukkan angka yang diperoleh. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. X1 kuadrat ditambah X1 ya. Ditambah 3. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini bisa diolah menjadi ya. Diolah menjadi. Ini juga pernah Ibu sampaikan dalam video-video yang terdahulu. Jadi penjumlahan kuadrat tuh bisa ditulis begini para siswa ya. X1 ditambah X2 pangkat 2, tapi dia harus dikurangi 2 kali X1 kali X2. Jadi ini sudah pernah Ibu bahaskan pada video-video yang lalu ya. Jadi kalian bisa menyimak di sana ya. Ibu tidak akan membahas lagi tentang itu ya, supaya waktunya nggak akan lama ya. Ditambah ini X1 ditambah X2 ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai yang bisa kita substitusikan ya, substitusikan ya. Karena X1 plus X2 sudah ada nilainya adalah negatif 1 dan X1 kali X2 itu sudah ada nilainya negatif 3 ya. Oke, kita masukkan angka yang bisa kita masukkan. Ini sudah tetap seperti ini ya, X1 kuadrat ditambah X1 ya. Ditambah, nah 3 dalam kurung, nah X1 ditambah X2 ini bisa kita ganti dengan nilai negatif ya. Negatif 1 kuadrat. Nah dikurangi 2 kali X1 kali X2 ini bisa kita ganti dengan nilai negatif 3. Karena sudah dicari tadi ya dalam kurung ditambah sekarang X1 tambah X2 itu bisa kita masukkan ini nilai min 1 ya, negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya sama dengan kita hitung angka-angka yang sudah disubstitusikan tadi ya. Ditambah X1 ditambah 3 kali. Nah, yang dalam kurung dihitung ya. Negatif 1 kuadrat adalah 1. Negatif 2 dikalikan negatif 3 adalah 6 ya, positif 6 ya. Jadi seperti ini ya. Ditambah negatif 1. Oke, lanjut sama dengan X1 kuadrat ditambah X1. Nah ini bisa dihitung ya. Ditambah 3 kali ini 1 tambah 6, 7 ya. 3 kali 7 adalah 21 ya. Dikurangi 1 ini dari ini plus min ya, dikurangi 1 sehingga menjadi X1 kuadrat ditambah X1 ditambah 20. Nah, ini para siswa. Jadi hasilnya lebih sederhana ya. Tadi yang panjang itu jadi singkat menjadi ini. Tapi ini masih belum selesai ya. Nah, sekarang fokus kita adalah mencari nilai X1 kuadrat ditambah X1 para siswa ya. Nilai X1 kuadrat ditambah X1. Oke. Kita cari ya. Jadi ini untuk mencari X1 itu kita kembali pada ini para siswa. Persamaannya tadi kan gini ya. X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah ini kita cari harga X1, X2 ya. X1, X2 kita cari ya. Kita menggunakan rumus ABC karena kalau menggunakan rumus menggunakan pemfaktoran ini sulit untuk difaktorkan ya. Makanya kita pakai rumus ABC. Rumus ABC cara mencarinya adalah X1, X2 itu sama dengan rumusnya kita tulis dulu. Ingat ya, rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC ya. Dikurangi 4AC per 2A. Nah, seperti ini ya. Sama dengan, nah B-nya sudah ketemu 1 ya. Kita masukkan angkanya negatif 1.
ditambah dikurangi akar B kuadrat 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 3 ya. Per 2 kali A-nya adalah 1. Sama dengan negatif 1 plus minus akar ya. 1 kuadrat adalah 1. Negatif 4 kali 1 kali negatif 3 menjadi plus 12 ya. Per 2 ya. Terus sama dengan negatif 1 plus minus akar 13 per 2. Nah, kemudian Ibu naikkan dulu ya. Sehingga X1 itu kita pakai yang positif ya para siswa. Jadi min 1 plus ya. Plus akar 13 per 2 ya. Ini X1-nya itu. Jadi yang dipakai adalah X min 1 plus akar 13 per 2. Ini yang dipakai. Nah sekarang dari X1 ini kita cari. Ini kan kita akan mencari ini ya. Nilai X1 kuadrat ditambah X1 ya. Maka ini bisa dicari ya. X1 kuadrat ini pulpennya Ibu biar enggak jenuh ya. Ibu tampilkan merah aja ya. Nah sekarang kita cari X1 kuadrat ya. X1-nya sudah ada. X1 adalah min 1 plus akar 13. Nah kita menghitung ini. Yang menghitung ini. Ya para siswa. X1 kuadrat dulu kita hitung. X1 kuadrat itu sama dengan, ini dikuadratkan ya. Jadi nanti gini. Min 1 ditambah akar 13 per 2 dikalikan min 1 plus akar 13 ya, akar 13 maaf, per 2. Nah ini dikalikan gini karena akan dikuadratkan ya. Maka sama dengan atas dikalikan atas ya. Jadi nanti min 1 plus akar 13 dikalikan min 1 plus akar 13 ya. Kemudian bawahnya adalah 2 kali 2 adalah 4 ya. Sama dengan, yuk dengan skema kita bisa mencari min 1 kali min 1 adalah 1 ditambah nih min 1 kali akar 13 adalah min akar 13 ya. Kemudian akar 13 kali negatif 1 adalah min akar 13 ya. Kemudian akar 13 kali akar 13 adalah 13. Akar 169 itu 13 per 4. Ya, di sini ditulis. Ya, 1 dengan 13 ini bisa dijumlah ya, menjadi 14. Kemudian min akar 13 dikurangi akar 13 menjadi min 2 akar 13 ya. Per 4. Nah, masing-masing unsur yang ada di sini bisa dibagi 2 ya. Disederhanakan ya, dibagi 2 semua ya. Sehingga menjadi 14 dibagi 2 adalah 7 ya. Kemudian dikurangi 2 akar 13 bagi 2 adalah akar 13 ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk hasil X1 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 7 dikurangi akar 13 per 2. Ya. Dah, kemudian ini akan kita ditambah ini ya, ditambah X1. Jadi nanti 7 dikurangi akar 13 ya. Ditambah ya ini negatif 1 ditambah akar 13. Oke, per 2 ya. Ini dari mana? Yang min 1 plus akar 13 per 2 dari ini ya, dari harga X1-nya. X1-nya kan ini harganya ya. Maka sama dengan 7 ditambah ini 7 ditambah negatif 1 adalah 6 ya. Kemudian akar 13 ini dengan
Min akar 13 dengan plus akar 13 ini 0 ya. Nah ini dicoret habis ya. Jadi tinggal 6/2 sama dengan 3. Nah sudah jadi. Sehingga nanti kesimpulannya nanti berarti X1 kuadrat ditambah X1 ditambah 20 itu tidak lain adalah 3 ditambah 20. Maka hasilnya adalah 23. Nah, ternyata hasilnya adalah 23. Jawabannya adalah yang di begini para siswa cara mencarinya ya, bertahap step by step ya. Bertahap pelan-pelan seperti ini uraiannya ya. Jadi jawabannya adalah 23. Nah, sekarang lanjut yang soal nomor 14 ya. Nomor 17 maaf ya. Soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 adalah panjang alas segitiga ABC adalah X cm. Kita taruh di sini ya, segitiganya sudah Ibu siapkan. Jadi ini adalah segitiga ABC ya di sini ABC. Kemudian panjang alasnya adalah X cm, jadi AB ini X cm. Nah, tinggi segitiga adalah 4 cm kurang dari panjang alasnya. Jadi kalau panjang alasnya X, berarti tingginya adalah X dikurangi 4 ya. Kurang 4 cm dari alasnya. Jadi ini ya. Sedangkan luasnya adalah 160 cm persegi. Maka kita menggunakan rumus luas para siswa ya. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, luasnya ini kan 160 ya. Ini setengah, alasnya kita tulis X karena alasnya adalah X, dikalikan tingginya adalah X min 4 ya. Itu sama dengan 160. Nah, oke seperti ini ya. Nah, kalau sudah setengah ini kita hilangkan ya dengan cara kedua ruas dikalikan 2 semua. Jadi ini dikalikan 2 semua ya. Jadi setengah kita hilangkan supaya tidak muncul angka pecahan ya. Jadi nanti ini tinggal X, ini X min 4 ya. 160 dikalikan 2 adalah 320. Nah, selanjutnya ini diuraikan pakai skema ya. Jadi ini menjadi X kuadrat min 4X. Kemudian 320-nya ditaruh di ruas kiri menjadi negatif 320 sama dengan 0. Maka akan terbentuk persamaan kuadrat. Nah ini kita cari harga X-nya ya. Kita cari harga X-nya. Untuk mencari tinggi ya harus ada harga X-nya. X ini untuk mencari X ini tidak lain adalah mencari akar persamaan kuadrat ini ya. Nah kita pakai pemfaktoran aja supaya lebih efektif ya, lebih singkat, lebih sedikit ya langkahnya. Ini kita masukkan X dengan X. Nah, sekarang perkalian 320. Kamu cari dua bilangan. Kalau dikalikan tuh hasilnya 320 ya. Kalau di jumlah itu hasilnya adalah negatif 4. Yaitu bilangannya ketemu 16 dan 20 ya. Jadi 16 dan 20 ini kalau dikalikan kan 320 ya. Kalau dikalikan min 320, mohon maaf ya. Kalau dijumlah hasilnya min 4. Berarti yang negatif adalah ini yang 20 ya. Jadi 16 kali negatif 20, negatif 320. Sedangkan 16 tambah negatif 20 adalah negatif 4. Nah ini kita pasang di sini. Ini plus 16. Ini min 20. Nah selanjutnya X kita cari. X plus 16 sama dengan 0. Atau X min 20 sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan min 16, satunya X sama dengan 20. Nah, yang dipakai adalah yang ini, yang 20 ya. Karena kalau negatif 16 nggak mungkin lah kalau negatif 16 ya. Pasti nanti kalau panjang alas itu pasti positif kan, nggak mungkin negatif. Jadi ini. Nah sekarang yang ditanyakan di sini adalah tinggi segitiga. Sehingga tinggi sama dengan X dikurangi 4 sama dengan X-nya kita masukkan 20 kurangi 4 sama dengan 16. Jadi tingginya adalah 16 cm. Jawabannya adalah yang C, yang benar ya. Seperti ini langkahnya. Oke, sekarang lanjut yang nomor 18. Nomor 18.
persamaan kuadrat, ya, nomor 18, sebentar. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0 adalah. Nah, ini terkait dengan pembahasan tentang mencari persamaan baru ya. Ini sudah pernah Ibu bahas di video yang lalu ya. Nanti insya Allah akan Ibu linknya akan Ibu tuliskan pada kolom deskripsi ya. Kamu simak kembali. Nah, langkah pertama itu kamu cari dulu penjumlahan dari akar-akar dari persamaan ini ya. Jadi X1 ditambah X2 itu tidak lain adalah min B per A. Nah, B-nya di sini adalah berapa? Ini B ya. B-nya adalah negatif 3 ya. Jadi nanti min negatif 3 per A. A-nya adalah 2 ya. Sama dengan 3 per 2. Nah, ini adalah X1 plus X2. Sekarang X1 dikalikan X2 ya. Itu rumusnya adalah C per A ya. C-nya adalah 5. Nih, C-nya adalah 5 per A-nya adalah 2. Jadi perkaliannya adalah 5 per 2. Kalau sudah, persamaan baru yang akan kita bentuk, persamaan baru ya, persamaan baru yang akan kita bentuk adalah akar-akarnya 2 kali akar persamaan itu, yaitu nanti akar-akarnya adalah 2x1 ditambah 2x2 seperti ini para siswa. Sehingga nanti persamaan barunya adalah ya, ini kita cari ya. Kita cari untuk persamaan barunya X1 ditambah X2 ya. Persamaan barunya itu adalah 2, ini X kecil ya, X1 ditambah 2x2. Ini persamaan yang lama X1 X2-nya ya, biar kamu tidak bingung ya. Ibu beri X kecil aja. Sehingga ini menjadi 2 kali X1 ya ditambah X2. X2. Nah, X1 tambah X2, ini persamaan yang lama itu adalah 3 per 2. Jadi nanti 2 sama dengan 2 kali 3 per 2. Ya, sama dengan 3 ya. Jadi ini sama-sama dibagi 2, hasilnya 3. Sekarang untuk X1 dikalikan X2, persamaan yang baru ya, itu adalah ini dikalikan ya. Jadi 2x1 dikalikan 2x2 ya. Nah, ini sama dengan 2 kali x1. 4 ya. Mohon maaf, ini dihapus dulu. 2 kali 2 kan 4 ini ya. Ini taruh sini. 4 ya. 4x1 kali x2. X2 ya. Sehingga menjadi 4 kali X1 kali X2 adalah 5 per 2 ya. Ini ditisik, ini 1, ini 2, sama dengan 10. Nah, sudah ketemu. Jadi nanti persamaan barunya, ingat persamaan baru yang dibentuk itu harus gini para siswa ya. Persamaan baru itu adalah X kuadrat ya. X kuadrat ditambah ya, ditambah min X1 ditambah min X1 plus X2 gitu caranya ya. Ditambah ini X ya. Nah, gini ditambah X1 kali X2. Nah, seperti ini rumusnya ya. Sama dengan 0 ya. Maka nanti tinggal masukkan X2 X kuadrat ditambah. Sekarang ini X1 plus X2 kan sudah terbentuk ini sama dengan 3 ya. Jadi nanti ini min 3. Min 3x ditambah X1 kali X2 adalah 10. Ini dimasukkan 10. Sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X kuadrat min 3x ditambah 10. Sama dengan 0. Nah ini adalah hasilnya ya. Ini pilihan yang C. Nah ini nomor 18 seperti itu. Oke, sekarang lanjut yang nomor 19. Nomor 19. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 1 melalui titik. Nah ini kamu selidiki ya para siswa ya. Dari pilihan jawaban ini kamu selidiki masing-masing A, B, C, D. Coba dari pilihan jawaban ini untuk titik yang pertama ini semuanya sama.
Semuanya sama kan? Ini tidak perlu diselidiki sudah karena semuanya sama. Pasti nanti melalui ini ya min 2,5. Demikian pula untuk titik yang kedua dan ketiga ini perlu diselidiki ya. Untuk titik A ya, untuk maksudnya untuk pilihan yang A ya, yang A. Berarti kita tinggal menyelidiki yang 1, min 2 ya. Untuk yang A. Nah, 1, min 2 ini artinya adalah harga X sama dengan 1, harga Y sama dengan min 2. Ini kita masukkan, kita substitusikan pada fungsi kuadrat ini. Jadi fungsi kuadrat ini kan sama dengan, ini bisa ditulis gini para siswa, Y. Fx bisa ditulis Y ya. Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Nah, ini kita masukkan harga Y adalah min 2 ya, diganti min 2. Kemudian 2X-nya kita ganti 1 ya, kuadrat ditambah ini ganti 1 dikurangi 1. Min 2 sama dengan 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1 dikurangi 1. Nah, min 2 sama dengan 2 ini adalah salah, maka jangan dipilih ya yang A. Sekarang yang B kita cek. Yang B kita cek ya. Kita cek untuk yang ini, titik 1,2. 1,2. Nah, ini kita masukkan langsung ya. Y-nya kita ganti ini X, ini Y. Y-nya kita ganti 2 sama dengan 2 kali ini 1 kuadrat ya. Ditambah ini adalah 1 dikurangi 1 ya. 2 sama dengan 2 kali 1. Ini habis ya. 2 sama dengan 2. Oh, ternyata ini betul ya. Tapi kita setelah betul kita cek titik yang ketiga ya ini. 2, min 9. Apakah cocok ya? Jadi jangan berhenti sampai di sini. Titik yang ketiga juga dicek juga ya. Ini X, ini Y. Maka nanti kita bisa cek Y-nya kita ganti min 9 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ya dikurangi 1. Oke, ini 2 kali 4 ya, langsung 8. Ditambah ini 1 ya. Min 9 sama dengan 9. Maka ini adalah kalimat yang salah. Maka B bukan pilihan, bukan jawaban. Jadi B ini salah ya. A juga salah. Sekarang yang C. Jadi harus sabar ya para siswa. Yang C. Yang C ini 1,2 sudah diselidiki ya di pilihan yang B. Untuk 1,2 ini sudah betul ya. Memang sudah betul. Sekarang kita cek yang 2,9 ya. 2,9 ini artinya 2 adalah X, Y-nya adalah 9. Maka nanti bisa kita masukkan 9 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 ya. Sama dengan 2 kali 4 adalah 8 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Oke, ternyata ini benar. Maka pilihannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena semua titik diujikan pada jawaban yang C itu menghasilkan kalimat yang benar, menghasilkan betul ya, pernyataan yang betul. Sehingga jawabannya adalah yang C untuk nomor 19 ya. Kemudian lanjut yang nomor 20 ya, nomor 20 terakhir ya, nomor 20. Nanti kita lanjutkan 5 nomor berikutnya pada video yang lain. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 3x min 1 kuadrat dikurangi 48. Memotong sumbu x di mana ya. Nah, caranya ini nanti ini kamu uraikan dulu ya. Langkah pertama kamu uraikan dulu. Jadi nanti fx ya. Fx sama dengan 3 x min 1 kuadrat bisa diuraikan menjadi x min 1 kali X min 1 ya, dikurangi 48 ya. Nah, ini kita uraikan 3 ya. X min 1 kuadrat itu kalau dipakai skema, dia hasilnya gini, X kuadrat min 2X plus 1 ya. Kalau dipakai skema seperti ini hasilnya. Nanti bisa kalian cek sendiri ya, biar cepat ya. Dikurangi 48 sama dengan ini didistribusikan ya. Jadi 3 kali X adalah 3X kuadrat. Dikurangi 3 kali 2X adalah 6X. Ditambah 3 kali 1 adalah 3 ya. Dikurangi 48. Nah, sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat dikurangi 6X
dikurangi 45 ya. 3 dikurangi 48 adalah min 45. Ini adalah fx-nya. Nah, sudah. Sekarang memotong sumbu X itu artinya bahwa fx-nya ini sama dengan 0 ya. Tidak lain adalah persamaan kuadrat. Kita bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi nanti gini, 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 45 sama dengan 0. Jadi suatu grafik dikatakan memotong sumbu X jika nilai X-nya, nilai fx-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi terbentuk ini. Maka kita mencari dengan teknik mencari akar persamaan kuadrat. Kita pakai pemfaktoran ya para siswa, karena ini bisa difaktorkan ya. Nah, sama dengan 0. Nah, ini 3x kuadrat bisa disebar 3x dengan x ya. Kemudian 45 itu bisa disebar menjadi bentuk ya. 45 bisa disebar menjadi bentuk 9 kali 5 ya. Jadi ini 9 kali 5. Nah, kemudian ini perkalian dalam dan luarnya harus negatif 6. Sehingga ini negatif ya. Ini negatif, ini positif ya. Kita cek ini kalau dikalikan adalah 9x, ini kalau dikalikan min 15 ya. Min 15x, kalau ini 9x. Ini kalau dijumlahkan min 6x, jadi cocok ya. Jadi hasilnya ini. Lanjut kemudian 3x ditambah 9 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan min 9, jadi X-nya adalah min 9 per 3 sama dengan 3 ya. Yang ini X sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah ini min 3 ya. Jawabannya adalah min 3 dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian para siswa 5 soal yang Ibu bahaskan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan berlatih agar kalian diberi kemudahan oleh Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.